Bab 3031, Guqian yang marah. Ye Bufan dan Yamata no Orochi saling bertarung, dan pertarungan antara manusia dan binatang itu begitu sengit sehingga langit menjadi gelap dan matahari serta bulan redup. Jika tidak berada di laut, langit akan telah runtuh dan bumi akan terbelah. Setelah bertarung selama 1 jam penuh, kedua kubu sama kuatnya dan tidak ada yang mendapat keuntungan. Api aneh milik Ye Bufan tidak efektif, guntur surgawinya telah habis, dan dia tidak punya cara untuk membunuh. Kedua belah pihak memiliki senjata pembunuh mereka sendiri. Yamata no Orochi memiliki pertahanan yang luar biasa, 8 kepalanya memiliki atribut yang berbeda, dan cara menyerangnya tidak terbatas. Kecepatan Ye Bufan sangat mencengangkan, dan tubuhnya juga sangat kuat. Meskipun dia tidak dapat mengalahkan lawan dalam waktu singkat, itu sudah lebih dari cukup baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi dia jelas tidak puas dengan status quo, dan alisnya sedikit berkerut seiring berjalannya waktu. Agar tidak terdeteksi oleh Dao Surgawi, dia bahkan belum menggunakan setengah kekuatannya sekarang, tetapi jika dia ingin membunuh Yamata no Orochi, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Tetapi jika Anda melakukan itu, Anda pasti akan menghadapi malapetaka surgawi dan segera naik ke dunia abadi. Namun jika pihak lain tidak terbunuh, ini pasti akan menjadi bahaya tersembunyi yang besar. Begitu Yamata no Orochi lolos, itu akan menjadi ancaman yang tak tertahankan bagi kekuatan apapun di bumi. Tepat saat dia sedang merasa bimbang, sesuatu tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Dengan kekuatan mentalnya saat ini, kesadaran spiritualnya cukup untuk mendeteksi situasi dalam radius 10.000 mil, dan pada saat ini, aura yang sangat kuat mengalir dari kejauhan. Abadi, ini yang abadi dari atas. Meskipun dia belum pernah melihat Guqian sebelumnya, dia langsung menebak identitasnya dari aura orang lain itu. Dia sudah mengantisipasi bahwa jalan yang telah disegelnya itu tidak akan bertahan lama, tetapi dia tidak menyangka bahwa makhluk abadi lain akan tiba secepat itu dan mengejar ke sisi bumi. Hal ini langsung membuatnya merasa sangat genting. Ia sudah kewalahan menghadapi satu Yamata no Orochi saja. Jika suksian lain datang, ia pasti tidak akan mampu menahan serangan dari kedua belah pihak. Dia hendak mengerahkan segenap tenaganya untuk membunuh Yamata no Orochi di hadapannya, tetapi tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya dan senyum jenaka muncul di sudut mulutnya. Ye Bufan punya ide di benaknya. Karena mereka berdua adalah musuhnya, dia akan membiarkan mereka bertarung satu sama lain. Kemudian dia akan melihat apakah dia bisa meraup keuntungan. Memikirkan hal ini, dia segera melakukannya, dan terlebih dahulu melepaskan napas si kecil. Orang lain tidak bisa merasakan apapun tentang benda ini, tapi aku yakin Suksian pasti bisa merasakannya. Ini memang benar. Guqian awalnya merasakan fluktuasi energi yang besar di sini, jadi dia ingin datang untuk memeriksa situasinya. Namun sebelum dia mendekat, dia merasakan aura harta karun yang disebutkan oleh Raja Abadi, yang membuatnya gembira. Meskipun dia adalah ahli formasi abadi, levelnya terlalu rendah dan sumber daya yang dia peroleh sedikit. Begitu dia memberikan kontribusi besar kepada Raja Abadi kali ini, dia pasti akan berhasil setelah kembali. Memikirkan hal ini, dia menjadi sangat bersemangat, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia bergegas menuju ke sisi ini. Ye Bufan menyelesaikan langkah pertama, dan kemudian mulai menahan napas, berpura-pura bahwa energi sejatinya tidak mencukupi dan kekuatannya tidak mencukupi. Menghadapi serangan Yamata no Orochi, ia menjadi semakin malu. Pakaiannya terbakar hingga compang camping, dan ia bahkan terluka satu demi satu. Melihat pemandangan ini, semua orang di kapal pesiar sangat khawatir. Leng Qingqiu mengerutkan kening dan sedang mempertimbangkan apakah akan datang untuk membantu ketika suara Ye Bufan tiba-tiba terdengar di telinganya. Ini rencanaku. Apapun yang terjadi, jangan datang ke sini. Jangan bertindak gegabah. Meskipun Leng Qingqiu tidak tahu apa yang sedang terjadi, karena percaya pada Ye Bufan, dia segera mengurungkan niat untuk maju membantu dan hanya berdiri diam di kapal pesiar. Yamata no Orochi sangat gembira. Sebelumnya dia setara dengannya, tetapi sekarang dia jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jelas bahwa manusia ini kehabisan stamina. Wajar saja jika dipikir-pikir. Manusia mengandalkan akar yang diperoleh melalui kultivasi,
sedangkan manusia mengandalkan naluri daging. Sebagai perbandingan, manusia masih memiliki keuntungan besar. Setelah sebelumnya disambar petir, akhirnya ia menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Tentu saja, ia tidak akan membiarkannya begitu saja. 8 kepala besar terus melancarkan serangan, satu gelombang lebih ganas dari yang lain. Saat bertarung, Ye Bufan menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati jarak dari makhluk abadi virtual itu. Dia melihat bahwa jarak antara dirinya dan dia semakin dekat, dan jaraknya sudah sekitar 10 mil. Jarak tersebut sangatlah jauh bagi orang biasa, namun hanya sekejap mata bagi para master setingkat mereka. Merasa waktunya hampir tepat, dia mengungkap kelemahannya dan ditelan oleh kepala kelima Yamata no Orochi sebelum dia bisa menghindar. Hahaha, manusia mungil akhirnya jadi santapanku. Setelah akhirnya mengalahkan lawan yang tangguh, Yamata no Orochi tidak dapat menahan tawa. Di kapal pesiar, Lu Bengxia, Watanabe Yui dan yang lainnya semua mengubah ekspresi mereka dan ketakutan ketika melihat pemandangan ini. Saudara Ye, tunggu aku pergi bersamamu. Lu Bengxia menjerit memilukan dan hendak melompat ke laut, tetapi ditarik kembali oleh Leng Qingqiu. Jangan bertindak gegabah, percayalah, dia baik-baik saja. Dia telah diperingatkan sebelumnya, jadi dia tahu segalanya tidak akan sesederhana itu. Selain itu, dia pernah melihat istana Raja Naga yang ditingkatkan sebelumnya, dan tahu bahwa jika Ye Bufan merasa ada sesuatu yang salah, dia akan bersembunyi di dalam dan tidak akan ada bahaya. Lagi pula, memang begitulah adanya. Setelah ditelan ke dalam mulut, ia langsung kabur ke istana Raja Naga, lalu berubah menjadi sebutir pasir kecil dan bersembunyi di dalam mulut. Yamata no Orochi begitu besar, dan begitu gembira hingga tidak menyadari perubahan kecil ini. 8 kepalanya perlahan menoleh dan menatap ke arah kapal pesiar di kejauhan. Melihat Lu Bengxia, sang roh penyihir, dia menjadi semakin bersemangat. Tetapi pada saat ini, sosok itu berkedip, dan dia diblokir di depannya. Guyan marah, dan dia bergegas, dan akhirnya dia terlambat. Pria muda itu sudah mati atau dia tidak peduli tentang hal itu. Dia tampak suram dan dingin, kamu binatang buas, cepat dan meludahkan orang itu sekarang. Manusia-manusia, kamu berani berbicara dengan para dewa seperti ini. Ular baki dikalahkan oleh lawan Anda yang sulit, dan dia tidak mengambil manusia ini yang baru saja tiba. Di mana ia tahu, ini adalah virtual abadi di surga. Brengsek, sebagai peri yang tinggi, dia dibenci oleh binatang yang ganas, yang membuat Guyan marah. Dia memutar pergelangan tangannya, dan pedang peri yang bersinar keemasan muncul di telapak tangannya. Kemudian berubah menjadi pedang yang mempesona dan memotongnya dengan ganas. Ular baki merasakan kekuatan pedang peri, dan terkejut. Siapa orang ini? Itu bahkan lebih kuat dari pemuda itu sekarang. Di hadapan pedang Guyan, sudah terlambat untuk menghindar. Engah, cahaya darah, baru saja kamu Wufan dan musim gugur yang sepi tidak dapat mematahkan pertahanan. Tidak ada yang memperhatikan bahwa sebutir debu dicampur dalam darah ruh, jatuh di air laut. Pengaturan tingkat senjata dari buku ini, senjata spiritual, artefak, keabadian, harta karun spiritual kekacauan, setiap level dibagi menjadi kelas bawah, produk bawah, kelas atas dan produk terbaik. Bab 3032 9 pil dalam. Mengaum, Yamata no Orochi terluka parah oleh pedang, dan dia terkejut dan marah. Dia tidak bisa mengerti mengapa ada begitu banyak orang kuat di dunia setelah dia bangun. Pria di depannya terlalu kuat, jauh lebih kuat daripada pemuda tadi. Dia hanyalah makhluk yang seperti mimpi buruk. Namun apapun yang terjadi, entah itu demi bertahan hidup atau demi wanita dalam tubuh roh penyihir, ia harus terus berjuang apapun yang terjadi. Memikirkan hal ini, ia meraung terus-menerus dan melancarkan serangan satu demi satu. Seekor raksasa membuka mulutnya dan memuntahkan seekor naga api. Berani sekali mutiara kecil bersinar. Sedikit rasa jijik terpancar di mata Guqian. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, langsung menamparkan naga api itu hingga percikan api memenuhi langit, lalu menghilang ke dalam kehampaan. Mengaum, Yamata no Orochi memuntahkan pedang es lainnya, namun sayangnya sebelum bisa mendekat, pedang itu dipotong menjadi serpihan es oleh pedang Guqian.
Ledakan. Yamata no Orochi melancarkan serangan lain, namun sayang petir setingkat ini tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Suxian. Guqian mengulurkan tangannya dan langsung menggenggam kekuatan guntur dan kilat di telapak tangannya. Seperti ular petir kecil yang sekarat, ia melompat beberapa kali dan akhirnya menghilang. Yamata no Orochi memang sudah berusaha sekuat tenaga dan mengeluarkan kartu asnya satu persatu, namun sayang tidak menyebabkan damage yang besar pada Guqian. Racun yang paling beracun begitu kuat sehingga bahkan energi abadi pelindung orang lain tidak dapat menembusnya. Dasar binatang, kalian cari mati. Serangan terus-menerus itu tidak hanya tidak berpengaruh, tetapi juga membangkitkan kemarahan Guqian. Sebagai makhluk abadi yang bermartabat, apa yang dapat Anda katakan saat Anda dipukuli oleh binatang buas? Pedang ajaib di tangannya berkelebat, lalu dia menebasnya lagi. Yamata no Orochi membuka mulutnya dan menghembuskan napas udara berwarna kuning tanah, yang berubah menjadi perisai. Sayangnya perisai ini tidak memiliki banyak efek di depan pedang ajaib, dan akan runtuh pada penyumbatan sekecil apapun. Pedang itu berkelebat dan menebas langsung ke arah kepala Yamata no Orochi. Sebagai binatang buas kuno, poin terkuat Yamata no Orochi adalah serangan dan pertahanan, dan tubuhnya yang besar membatasi kecepatan dan fleksibilitasnya. Karena dia tidak bisa menangkis pedang itu, mustahil untuk menghindarinya. Dengan hembusan napas, otak melayang tinggi ke udara. Sang abadi memang kuat. Hanya dalam beberapa ronde pertarungan, ia mengubah Yamata no Orochi menjadi 7 kepala. Semua orang di kapal pesiar itu tercengang. Mereka tidak tahu siapa pria yang tiba-tiba keluar itu dan mengapa dia begitu kuat. Leng Qingqiu memasang ekspresi serius. Meskipun dia tidak mengenal Guqian, dia memiliki gambaran kasar tentangnya dan tahu bahwa dia adalah seorang abadi yang turun dari negeri dongeng dan tidak jauh berbeda dengan Duan Muci. Sebagai perbandingan, makhluk abadi jauh lebih sulit dihadapi daripada binatang buas. Mengaum, Yamata no Orochi meraung lagi, penuh kesakitan, kemarahan dan ketakutan. Aku tidak mengerti mengapa pria di depanku ini begitu kuat. Kekuatannya benar-benar di luar dunia ini. Saya menyerah. Meski penuh amarah, Yamata no Orochi akhirnya memilih untuk menundukkan kepalanya. Bagaimanapun, tidak ada yang lebih penting daripada tetap hidup. Siapa kau? Bagaimana kau bisa membiarkanku pergi? Guqian berkata dengan tegas, apakah kamu ingin hidup? Katakan saja pada orang itu sekarang. Ini, ternyata dia satu kelompok dengan orang itu, pikir Yamata no Orochi dalam alam bawah sadarnya. Baiklah, aku akan mengembalikannya padamu sekarang. Tidak ada yang lebih penting daripada hidup seseorang. Yamata no Orochi membuka mulutnya dan bersiap untuk memuntahkan Ye Bufan, tetapi setelah meludahkannya cukup lama, tidak ada yang keluar. Ini, Yamata no Orochi memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Sebagai binatang buas kuno, dengan kekuatannya, ia dapat menelan dan meludah sesuka hatinya. Ia dapat menelan kapan saja ia mau dan meludah kapan saja ia mau. Tetapi sekarang, setelah muntah-muntah sekian lama, yang keluar hanya sedikit air laut. Di mana pemuda itu? Mungkinkah saya mencernanya dengan cepat? Seharusnya tidak demikian. Tetapi jika ia mengatakan bahwa pihak lain melarikan diri, ia tidak akan mempercayainya bahkan jika Anda memukulinya sampai mati. Mustahil bagi orang yang masih hidup untuk keluar dari mulutnya tanpa ia sadari sama sekali. Dasar binatang buas, beraninya kau berbuat trik di hadapanku. Guqian menjadi semakin marah. Menurutnya, Yamata no Orochi hanya mempermainkannya. Saya baru saja melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Pemuda itu ditelan olehnya. Tidak ada yang salah dengan itu. Saya, Yamata no Orochi penuh dengan kepahitan, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Binatang jahat, berikanlah nyawamu padaku. Guqian meraung marah dan menghunus pedangnya lagi. Menurut pendapatnya, entah lelaki itu telah dicerna oleh binatang buas, yang juga sangat mungkin terjadi, lagi pula, pihak lainnya adalah binatang buas kuno yang langka. Kemungkinan lainnya adalah Yamata no Orochi hanya bermain-main dan tidak ingin mengungkapkannya sama sekali. Tidak peduli yang mana, dia tidak bisa menerimanya. Jika dia menunda terlalu lama, begitu harta karun Raja Abadi rusak, bahkan 100 kepala keinginannya tidak akan cukup untuk dipenggal.
Karena itu, ia tidak ragu lagi dan langsung membunuh binatang buas itu. Meskipun pedang abadi hanya bermutu rendah, namun masih lebih unggul dari senjata dewa. Saat ditebas dengan pedang, ruang di sekitarnya akan bergetar. Mengaum, Yamata no Orochi meraung marah. Sebagai binatang buas kuno yang ditakuti semua orang, kapankah ia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Namun, yang dihadapinya sekarang bukanlah seorang kultivator biasa, melainkan seorang abadi sejati. Bahkan dalam kondisi kemenangannya tadi, ia bukanlah tandingannya, belum lagi sekarang ia terluka parah. Sesaat kemudian, kilatan darah muncul dan dua kepala besar melayang ke udara. Mengaum, Yamata no Orochi meraung lagi, dan 10 matanya yang tersisa dipenuhi kegilaan berwarna merah darah. Ia tidak dapat melawan maupun melarikan diri, dan ia benar-benar dipaksa ke dalam situasi yang putus asa. Kamu memaksaku melakukan ini. Bahasa Indonesia, mengetahui bahwa ia akan mati, Yamata no Orochi menjadi gila. Kepala kelima di tengah membuka mulutnya dan memuntahkan 8 bola cahaya dengan warna berbeda satu demi satu. Itu adalah 8 ramuan batinnya. Sebagai binatang buas kuno, intisari dari hasil kultivasinya selama bertahun-tahun ada di dalam ramuan batinnya, jadi tidak mengherankan jika ada 8 ramuan batin dalam 8 kepala. Itu belum semuanya. Kemudian ramuan batin berkilau lainnya dimuntahkan. Dibandingkan dengan 8 ramuan sebelumnya, ramuan ini bahkan lebih besar, sebesar bola voli. Orang ini layak menjadi yang terbaik di antara binatang buas. Dia benar-benar mengolah 9 ramuan batin sekaligus. Selain ramuan batin di 8 kepala, ada juga ramuan batin kelahiran. Setelah 9 ramuan batin ini keluar, mereka berbaris dalam satu baris, dengan ramuan batin kelahiran berada di tengah, memancarkan tekanan tanpa akhir. Manusia sialan, jika kau memaksaku lagi, kita akan mati bersama. Yamata no Orochi menatap Guqian, matanya merah, memperlihatkan kegilaan karena dipaksa berada dalam situasi putus asa. Karena telah hidup bertahun-tahun, wajar saja jika ia takut mati, tetapi jika ia benar-benar harus mati, ia akan membawa serta seseorang, apapun yang terjadi. Ekspresi Guqian juga menjadi serius. Dia tidak menyangka bahwa monster ini jauh lebih mengerikan dari yang dia bayangkan, dan ternyata dia mengolah 9 pil batin sekaligus. Namun sekarang dia tidak punya ruang untuk mundur. Ini terkait dengan harta karun Raja Abadi, dan dia harus mendapatkannya kembali meskipun harus mempertaruhkan nyawanya. Binatang jahat, matilah! Guqian berteriak dingin dan mengayunkan pedang ajaib di tangannya lagi. Mengaum, Yamata no Orochi mengeluarkan lolongan, namun tidak seperti sebelumnya, lolongan ini dipenuhi dengan keputusasaan. Mengetahui bahwa ia akan mati, ia mengabaikan sepenuhnya cahaya pedang yang datang ke arahnya dan malah mengendalikan 9 ramuan batinnya untuk menyerbu ke arah Guqian. 9 ramuan batin itu dengan cepat mengelilinginya seperti ular panjang, lalu bersinar dengan cahaya dan meledak bersama. Bab 3033, Membunuh Suxian lagi. Engah. Tanpa perlawanan apapun, pedang ajaib di tangan Guqian langsung memotong Yamata no Orochi menjadi 2. Tetapi pada saat yang sama, 9 ramuan batin juga mulai meledak. Ramuan dalam binatang buas itu mirip dengan roh primordial para pembudidaya. Mereka adalah inti dari kehidupan. Setelah diledakkan, mereka akan memiliki kekuatan tak terbatas, dan jumlahnya ada 9 sekaligus. Ledakan. Ledakan terdengar silih berganti, dan seluruh permukaan laut dirusak oleh energi dahsyat. Meskipun kapal pesiar itu berjarak 10 mil, kapal itu tetap terpengaruh oleh benturan yang dahsyat. Kapal itu berguncang naik turun dan terancam terbalik kapan saja. Pada akhirnya, Leng Qingqiu mampu menekannya dengan kultivasinya yang kuat. Energi ledakan itu begitu dahsyat sehingga, dengan Yamata no Orochi sebagai pusatnya, seluruh permukaan laut dikelilingi oleh energi yang sangat besar dan kabut air yang menyebar. Kemudian sesosok tubuh berlumuran darah terbang keluar, seperti layang-layang yang talinya putus. Itu adalah Guqian yang abadi. Namun kini ia benar-benar berbeda dari manusia abadi sebelumnya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, wajahnya sepucat kertas, dan darah menyembur keluar seperti air. Yamata no Orochi merupakan hewan buas purba yang unik. Meskipun dapat dibunuh,
kekuatan serangan baliknya masih diremehkan. 9 ramuan batin meledak satu demi satu. Meskipun tidak merenggut nyawanya, ramuan itu merusak kekuatan dan vitalitasnya. Bahkan tidak ada 1/10 dari kultivasinya sebelumnya yang tersisa. Brengsek. Setelah akhirnya menenangkan tubuhnya, Guqian mengulurkan tangan untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, merasakan gelombang kelemahan menghampirinya. Untungnya, aku berhasil menyelamatkan hidupku. Diam-diam dia menghela napas lega, meraih cincin penyimpanannya, mengeluarkan pil penyembuh, dan bersiap meminumnya. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan yang menyilaukan menyambar dari belakangnya, dan sebilah pedang yang panjangnya 10 kaki menebas punggungnya dengan ganas. Ye Bufan lah yang mengambil tindakan. Ini adalah strategi yang telah ia rancang sebelumnya, untuk membuat kedua belah pihak menderita kerugian. Ia telah menunggu saat ini. Situasinya sekarang jauh lebih baik dari yang diharapkan. Yamata no Orochi sekarang sudah mati total, dan Guqian di depannya terluka parah dan kekuatannya menurun drastis. Aku akan membunuhnya saat dia sakit, jadi aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Merasakan krisis di belakangnya, Guqian merasa getir dalam hatinya. Baru saja selamat dari bencana besar, dia sekarang berada dalam kondisi paling lemah dan paling rileks, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada musuh yang begitu kuat bersembunyi di belakangnya. Sialan, kapan ada begitu banyak orang kuat di bumi? Mengetahui bahwa bahkan jika dia tidak mati kali ini, dia hanya akan memiliki separuh hidupnya yang tersisa. Dia menghancurkan jimat giok di tangannya tanpa ragu untuk memberitahu Yanshu di sisi lain. Kemudian dia mati-matian mengalirkan energi abadi dalam tubuhnya, berharap dapat menangkis pisau itu dengan ki sejati yang bersifat pelindung. Fakta membuktikan bahwa dia terlalu banyak berpikir. Jika dia dalam kondisi prima, dia tidak akan takut dengan serangan Ye Bufan. Namun kini ia telah terluka parah oleh Yamata no Orochi dan kekuatannya pun sudah sangat berkurang. Bagaimana mungkin ia bisa melawan? Dengan suara, embusan, cahaya keemasan menyala dan tubuh Guqian terbelah dua dari tengah. Kemudian aliran jiwa meluap dari istana Niwan. Sialan, kau benar-benar membunuhku. Jiwa Guqian melayang di udara, dan sampai sekarang wajahnya masih penuh ketidakpercayaan. Ini adalah alam rendah yang hina, dan aku adalah makhluk abadi yang agung dan perkasa. Bagaimana mungkin aku bisa mati di sini? Bagaimana mungkin ada orang yang bisa membunuhku? Kalau saja dia pernah melihat bagaimana Duan Muci meninggal sebelumnya, dia pasti tidak akan memiliki keraguan seperti sekarang. Sayang sekali dia tertipu oleh ilusi dan tidak tahu betapa mengerikan kekuatan musuh yang sebenarnya di hadapannya. Ye Bufan mengabaikannya dan hendak menggunakan botol pemurnian iblis untuk menangkapnya, tetapi tiba-tiba sebuah pemandangan aneh terjadi. Jiwa Guqian tiba-tiba terbang menuju kapal pesiar di kejauhan. Mula-mula dia mengira orang ini ingin melancarkan serangan diam-diam terhadap Lu Bengxia dan yang lainnya, tetapi kemudian dia mendapati bahwa ternyata bukan itu yang terjadi. Jiwa Guqian terus-menerus berjuang, berusaha mati-matian untuk melepaskan diri, tetapi ia ditarik oleh suatu daya hisap yang besar dan tidak dapat menahannya sama sekali. Di bawah kendali kekuatan itu, kecepatannya menjadi semakin cepat, melesat langsung menuju kapal pesiar. Sebelum dia sempat sadar, sebuah bayangan besar terbang ke udara dari sisi lain dan menerjang ke arah kapal pesiar bagaikan kilat. Benda ini ternyata adalah jiwa binatang Yamata no Orochi. Baru saja meluap ketika ramuan dalamnya meledak dan tubuhnya terbunuh, lalu tersedot oleh gaya gravitasi yang sangat besar ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Meskipun Ye Bufan berpengetahuan luas dan berpengalaman, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia melesat dan mengikutinya. Jiwa Guqian berjuang mati-matian namun tetap tidak dapat membebaskan diri. Akhirnya ia bergegas ke dek kapal pesiar dan tiba-tiba tenggelam ke dalam tubuh Lu Bengxia. Mengikutinya adalah jiwa binatang Yamata no Orochi, yang berubah menjadi seberkas cahaya dan juga diserap oleh tubuh Lu Bengxia. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan semuanya berakhir ketika Ye Bufan mendarat di dek. Dia segera menoleh ke arah Lu Bengxia, tetapi tidak menemukan apapun saat dia memindai dengan indera spiritualnya. Dia tidak bisa lagi merasakan napas Yamata no Orochi dan Guqian. Saudara Ye, Lu Bengxia berdiri di sana dan bahkan tidak melihat apa yang terjadi.
Dia telah melihat Ye Bufan ditelan oleh Yamata no Orochi dengan matanya sendiri, tetapi sekarang dia berdiri hidup di depannya. Dia bersorak dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Beng Xia, jangan bergerak dulu. Ye Bufan sangat gugup, karena yang tadi adalah jiwa seekor binatang buas kuno, dan satunya lagi adalah jiwa seorang abadi. Ini bukan lelucon. Kakak Ye, apa yang terjadi? Bahasa Indonesia, Lu Bengxia hanyalah orang biasa, dan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dia menatap kekasihnya dengan bingung. Ye Bufan bertanya dengan gugup, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu punya perasaan khusus? Aku, Lu Bengxia menenangkan diri sejenak, merasakannya dengan saksama, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Aku hanya merasa sangat nyaman, seperti sedang mandi air panas. Ini tidak mungkin. Ye Bufan kebingungan dan hendak memeriksa lebih lanjut ketika dia tiba-tiba merasakan auranya mulai melonjak ke atas. Saudara Ye, tiba-tiba aku merasakan sesuatu. Aku merasa sangat kembung sehingga tubuhku seperti akan meledak. Terdengar kepanikan dalam suara Lu Bengxia saat dia selesai berbicara. Dia merasa seperti balon yang akan meledak dan bisa meledak kapan saja. Jangan panik, aku di sini. Ye Bufan menempelkan jarinya ke denyut nadinya dan dengan cepat memindainya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan indera spiritualnya. Ini, bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, tubuh Ye Bengxia telah sepenuhnya terisi dengan energi sejati yang melonjak, dan menjadi semakin melimpah. Hal ini membuat Ye Bufan sangat terkejut dan bingung. Perlu diketahui bahwa Lu Bengxia sebelumnya hanyalah orang biasa dan tidak pernah berlatih kultivasi. Dari mana datangnya energi sejati? Namun faktanya ada di depan mata kita, dan situasinya kritis. Begitu energi sejati ini lepas kendali, kita akan meledak dan langsung mati. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi memedulikan hal lain dan menyuntikkan aliran energi sejati ke dalam dantiannya. Jangan biarkan pikiranmu mengembara, ikuti saja arahanku. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mulai menggunakan energi sejatinya untuk membimbing energi sejati dalam tubuh Lu Bengxia dan mengedarkannya sesuai dengan rute latihan Sutra Hati Suantian. Ini adalah teknik bela diri tingkat atas yang dia kumpulkan dari Pulau Surga, yang cocok untuk fisik Lu Bengxia. Energi sejati di depan Anda datang secara misterius, dan Anda tidak dapat mengeluarkannya dan Anda tidak dapat menemukan sumbernya. Anda hanya dapat menyalurkannya. Cara terbaik adalah berlatih dan menyerapnya. Fakta telah membuktikan bahwa metode ini benar. Dengan pengoperasian Sutra Hati Suantian, energi sejati dalam tubuh Lu Bengxia dengan cepat diserap dan dikumpulkan di dantian, dan napasnya juga menjadi stabil. Bab 3034 Apakah akan turun hujan? Ye Bufan diam-diam menghela napas lega, karena ia akhirnya menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, gelombang besar kembali muncul di hatinya. Energi sejati dalam tubuh Lu Bengxia baru saja beredar satu siklus kecil ketika tingkat kultivasinya telah mencapai terobosan, dari tahap pemurnian senjata ke tahap pembangunan fondasi. Bukankah kecepatan ini terlalu cepat? Dia telah melihat berbagai macam jenius bela diri, dan dengan keoski miliknya yang melawan langit, kecepatan kultivasinya tak tertandingi sebelumnya. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang secepat yang ada di depannya. Secara umum, ini adalah langkah yang sangat penting dan sulit bagi seorang kultivator untuk memasuki tahap pembangunan fondasi, tetapi Lu Bengxia menyelesaikannya dengan sangat cepat. Yang terpenting adalah ini baru permulaan. Saat dia menyerap dan memurnikan energi sejati dalam tubuhnya tidak hanya tidak berkurang, tetapi malah bertambah, terus mengalir ke dantiannya. Ye Bufan tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan hanya bisa membimbing Lu Bengxia untuk terus berlatih. Watanabe Yui dan yang lainnya menyaksikan dengan bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka berkumpul dan hanya tahu bahwa Dewa Medis tiba-tiba mulai berlatih dengan Lu Bengxia. Kemudian mereka melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Aura Lu Bengxia menjadi semakin kuat, dan kultivasinya terus meningkat. Bahkan Leng Qingqiu pun terkejut, karena kecepatannya terlalu mencengangkan. Tahap inti emas, tahap jiwa baru lahir, tahap transformasi spiritual. Singkatnya, setiap kali energi sejati bersirkulasi melalui tubuh,
tingkat kultivasi Lu Bengxia akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Baginya, kultivasi hanyalah permainan. Itu adalah proses alami tanpa hambatan atau kesulitan apapun. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia benar-benar mencapai tahap penyeberangan kesengsaraan. Dengan baik, Ye Bufan tercengang. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, dia tidak akan percaya apa yang dilihatnya. Saya pernah mendengar tentang kenaikan 100 hari sebelumnya, dan saya pikir itu hanya legenda, tetapi hari ini tampaknya itu benar-benar terjadi di depan mata saya. Bahkan saat mencapai tahap penyeberangan kesengsaraan, dasar kultivasi Lu Bengxia terus meningkat dengan cepat, dan esensi sejati dalam tubuhnya melonjak keluar seperti air pasang. Tak lama kemudian, langit tiba-tiba tertutup awan gelap dan terdengar gemuruh guntur, serta suatu kekuatan dahsyat memenuhi langit dan bumi. Bencana surgawi. Ini benar-benar bencana surgawi. Ye Bufan terdiam. Kultivator lain mungkin tidak dapat mencapai level ini bahkan jika mereka berlatih selama 1000 tahun, tetapi Lu Bengxia baru berada di sana untuk sementara waktu. Dulu, dia hanyalah orang biasa yang tidak pernah berlatih kultivasi, tetapi sekarang dia telah langsung mencapai alam melampaui kesengsaraan dan naik ke surga. Jika dia memberitahu orang lain tentang hal itu, saya khawatir tidak ada yang berani mempercayainya. Meskipun saya tidak berani mempercayainya dan tidak ingin mempercayainya, tidak mungkin. Faktanya adalah fakta dan akhirnya terjadi. Merasa bahwa kultivasinya tidak lagi membaik dan telah mencapai titik kritis, Lu Bengxia membuka matanya. Langit tampak cerah saat aku memejamkan mata untuk berlatih tadi, kok dalam waktu sesingkat itu langit tertutup awan gelap. Kakak Ye, ada apa? Apakah akan turun hujan? Ye Bufan terdiam beberapa saat dan hampir tersedak air liurnya sendiri. Meskipun kultivasinya kuat, Lu Bengxia masih pemula dalam hal kultivasi dan tidak tahu apa-apa. Namun, orang seperti itu akan mengalami kesengsaraan. Bengxia, dengarkan aku sekarang. Kamu sedang menghadapi malapetaka surgawi sekarang. Kamu harus melakukan apa yang aku katakan, jika tidak, kemungkinan besar kamu akan dimusnahkan. Situasinya mendesak, jadi Ye Bufan menjelaskan situasinya secara singkat secepat mungkin, dan kemudian membawa Lu Bengxia ke pulau terdekat dalam sekejap. Setelah melakukan semua ini, dia melangkah ke dalam kehampaan dan datang ke samping. Bagaimanapun, ini adalah kesengsaraan surgawi Lu Bengxia, dan dia hanya bisa memberikan instruksi dengan kata-kata. Jika dia terlalu banyak berpartisipasi, itu akan dengan mudah menyebabkan reaksi balik dari surga kesengsaraan. Kakak Ye, aku sedikit takut. Pulau itu tidak besar dan sepi. Lu Bengxia berdiri di sana sendirian, menghadapi gemuruh guntur di atas kepalanya, merasa panik di dalam hatinya. Jangan takut, lakukan saja apa yang aku katakan, dan semuanya akan baik-baik saja. Ye Bufan berdiri di sampingnya dan terus menghiburnya. Tepat pada saat itu, terdengar suara guntur di udara dan sambaran petir yang tebal menyambar dari langit. Kakak Ye, apa yang harus aku lakukan? Lu Bengxia menjerit ketakutan dan gemetar. Ikuti rute latihan yang saya ajarkan dan pukul dengan tanganmu. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia membalik pergelangan tangannya dan 3 labu meteorit muncul di tangannya, siap menggunakan artefak curang ini untuk membantunya mengatasi kesengsaraan kapan saja. Lu Bengxia adalah seorang yang berbakat dalam bisnis, tetapi belum pernah mengenal seni bela diri. Dia baru berlatih kurang dari 1 jam. Namun kini tak ada cara lain, dia hanya bisa mengikuti instruksi Ye Bufan, mengalirkan energi sejati dalam tubuhnya, memejamkan mata, dan melesat langsung ke udara. Pukulannya tampak biasa saja dan tidak berdaya, tetapi pukulannya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan ruang di sekitar mereka mulai bergetar. Terdengar ledakan keras, dan energi sesungguhnya melonjak, benar-benar meledakkan guntur di udara hingga lenyap. Ye Bufan terdiam beberapa saat. Jika adegan ini dilihat oleh kultivator lain di dunia kultivasi, mereka mungkin akan membeli sepotong tahu dan bunuh diri. Seorang kultivator yang baru saja mulai berlatih telah mencapai tahap penyeberangan kesengsaraan, dan serangannya begitu kuat sehingga bahkan monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun tidak dapat dibandingkan dengannya. Lu Bengxia melayangkan pukulan, lalu perlahan membuka matanya dan menatap ke udara serta mendapati petir itu telah hilang.
Saudara Ye, apakah saya berhasil? Berhasil. Kamu benar-benar berhasil. Kamu jenius bela diri, tenang saja dan jangan takut, kamu pasti akan berhasil. Ye Bufan tidak hanya menghibur orang lain, tetapi juga berbicara dari hatinya. Orang ini bukanlah seseorang yang bisa digambarkan sebagai seorang jenius, dia hanyalah seorang monster. Bahasa Indonesia, setelah menerima pujian dari kekasihnya dan guntur yang pecah di udara, Lu Bengxia merasa jauh lebih tenang. Menurutnya, guntur dan kilat itu tampaknya bukan masalah besar. Jika orang lain tahu bahwa Tianlei diperlakukan dengan penghinaan seperti itu, mereka akan langsung memuntahkan 3 liter darah. Terutama para pendeta yang meninggal karena petir, saya khawatir tutup peti jenazah pun tak mampu menahannya. Awan petir di langit pun tampak marah, dan guntur bergemuruh lagi, diikuti oleh 2 sambaran petir yang menyambar. Meskipun jumlahnya kali ini 2 kali lipat dari sebelumnya dan mereka tampak lebih kuat, Lu Bengxia sebenarnya jauh lebih santai. Mengikuti gerakan Profesor Ye Bufan, dia kembali melancarkan 2 pukulan, menuju petir di udara. Ledakan, guntur bergemuruh, dan 2 guntur dahsyat itu langsung meledakkan kilatan petir kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang menghilang di udara. Dengan cara ini, guntur di langit menyambar lagi, dan Lu Bengxia membalas lagi dan lagi. Ye Bufan berdiri berjaga di samping sambil membawa 3 labu guntur meteorit, namun hingga guntur ke-6, mereka masih belum berguna. Dia menelan ludah, ini benar-benar mengerikan, tanpa senjata atau perlengkapan sihir apapun, dia hanya mengandalkan tinjunya yang kuat dan tubuhnya untuk bertahan hidup dari kesengsaraan guntur tingkat ke-6. Aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan Suan Yuan Santian dan Nyonya Fang Hua jika mereka melihat ini. Kalian harus tahu bahwa mereka benar-benar dikalahkan oleh petir dan tidak punya pilihan selain menjadi abadi. Tepat ketika dia mengira Lu Bengxia telah mengatasi kesengsaraan surgawinya dan hendak naik, awan petir di langit berubah. Ledakan. Kali ini gunturnya sangat keras, lalu kilat menyambar, langsung menimbulkan 12 guntur kemasan. Ini, ekspresi Ye Bufan tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka bahwa kesengsaraan surgawi Lu Bengxia bukan hanya 6 tingkat, tetapi 9 tingkat kesengsaraan guntur yang legendaris. Bab 3035, gaya rambutnya berantakan. Ye Bufan telah menyaksikan orang lain melewati kesengsaraan guntur beberapa kali, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat kesengsaraan guntur tingkat ke-9. Dia tidak menyangka bahwa kekuatannya jauh lebih kuat daripada kesengsaraan guntur tingkat ke-6. Ini baru tingkat ke-7, dan jumlah petir telah berlipat ganda, mencapai 12. Terdengar gemuruh guntur dan kilatan petir, seakan-akan dunia akan kiamat. Pulau kecil ini berjarak puluhan kilometer dari kapal pesiar, tetapi tetap saja pemandangannya mengerikan. Banyak orang yang belum pernah melihat seperti apa bencana alam sepanjang hidup mereka. Melihatnya dengan mata kepalaku sendiri sekarang, sungguh mengerikan. Saudara Ye, apa yang harus kita lakukan? Lu Bengxia menjadi gugup lagi. Tidak apa-apa, lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Aku akan ada di sini untuk membantumu. Ye Bufan memegang meteorite God, artefak curang di tangannya, tetapi dia tidak terlalu panik. Pada saat ini, guntur di udara akhirnya mereda, dan 12 petir saling terkait menjadi jaringan listrik padat, memancarkan kekuatan yang menghancurkan. Lu Bengxia mengikuti instruksi Ye Bufan dan meningkatkan kultivasinya hingga ke titik ekstrim, meninju udara dengan kedua tangannya secara berurutan. Setiap pukulannya memiliki kekuatan tak terbatas, cukup untuk menangkal sambaran petir, tapi jumlahnya terlalu banyak. 10 sambaran petir menghilang dari udara, tetapi akhirnya 2 di antaranya jatuh. Tepat saat petir hendak menyambar Lu Bengxia, 2 labu meteorit terbang mendekat. Kedua petir itu langsung menyimpang dari arah mereka dan terhisap ke dalam labu. Semuanya aman dan sehat. Lu Bengxia menghela napas lega, meskipun dia tadi merasa takut. Ye Bufantian buru-buru berteriak, jangan santai, cepatlah dan sesuaikan kultivasimu, masih banyak yang akan datang. Oh, Lu Bengxia tidak memiliki pengalaman sama sekali, jadi dia segera mengedarkan energi sejati dalam tubuhnya untuk bersiap menghadapi gelombang guntur berikutnya. Awan petir di langit menjadi semakin suram dan gelap,
dengan sambaran petir yang tampak seperti ular-ular raksasa yang berjatuhan dan bergejolak di dalamnya. Dalam waktu singkat, tingkat ke-8 kesengsaraan Guntur mulai terjadi dan jumlahnya berlipat ganda menjadi 24. Kulit kepala Ye Bufan terasa geli saat melihatnya. Bencana Guntur macam apa ini? Bencana ini sama sekali tidak menyisakan jalan bagi siapapun untuk bertahan hidup. Sebelumnya, ia juga telah mempelajari beberapa akal sehat tentang kesengsaraan Guntur dari Xuanyuan Santian dan yang lainnya. Semakin kuat kultivasi dan semakin tinggi bakat orang yang mengalami kesengsaraan Guntur, semakin mengerikan kesengsaraan Guntur itu. Karena alasan inilah ada 3, 6, dan 9 tingkat kesengsaraan Guntur. Xiao Xing dan Jin Meir sebelumnya pernah menghadapi kesengsaraan Guntur tingkat ke-6, tetapi ketika berhadapan dengan Lu Bengxia, ia langsung menjadi tingkat ke-9. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Tetapi dia benar-benar tidak dapat mengerti mengapa seorang kultivator yang baru mulai berlatih akan begitu ditakuti oleh kesengsaraan surgawi. Tiba-tiba 3 kata besar muncul dalam pikirannya, tubuh roh penyihir. Dia sebelumnya telah mengetahui dari kultus penyihir hantu bahwa Lu Bengxia adalah roh penyihir legendaris yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun, tetapi dia tidak tahu apa karakteristik roh penyihir itu. Bahkan orang-orang dari sekte penyihir hantu tidak tahu dengan jelas, mereka hanya tahu bahwa bentuk tubuh seperti ini paling cocok untuk melakukan pengorbanan. Baru saja, Yamata no Orochi begitu gembira saat melihat Lu Bengxia sehingga dia seperti disuntik dengan darah ayam. Ini juga menunjukkan keistimewaan tubuh roh penyihir. Namun kini ternyata roh penyihir itu bukan hanya sekedar tumbal bagi orang lain, melainkan juga menyimpan banyak rahasia yang belum diketahui. Misalnya, barusan roh asli Guqian dan jiwa binatang Yamata no Orochi diserap oleh Lu Bengxia, dan tingkat kultivasinya tiba-tiba mencapai puncak kesengsaraan dan menemui kesengsaraan surgawi, yang seharusnya terkait dengan fisik ini. Situasinya mendesak dan dia tidak punya waktu untuk berpikir. Guntur di langit kembali terdengar. Sekalipun Lu Bengxia berusaha sekuat tenaga dan panik, dia hanya berhasil menghalangi 12 dari 24 guntur surgawi. Ye Bufan tak peduli lagi pada hal lain, dia pun membuang semua labu meteorit gunturnya. 10 di antaranya pun menghadapi 10 guntur surgawi. Pada akhirnya, ada 2 sambaran petir yang tak tertahankan dan menyambar Lu Bengxia dengan keras. Bengxia, Ye Bufan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget, tetapi kemudian dia terkejut menemukan bahwa meskipun Lu Bengxia, yang tersambar petir, sedikit acak-acakan dan pakaiannya robek, dia tidak terluka parah. Sialan, bajuku jadi berantakan. Orang-orang berkata bahwa mencintai kecantikan adalah kodrat wanita, dan sekarang tampaknya itu benar. Baru saja menahan 2 sambaran petir, Lu Bengxia buru-buru membetulkan gaya rambut dan pakaiannya. Tubuh ini, terlalu kuat, bukan? Ye Bufan terdiam beberapa saat. Sejak menyerap jiwa asli Guqian dan jiwa Yamata no Orochi, Lu Bengxia telah menyegarkan pengetahuannya berkali-kali. Baru sekarang aku menyadari bahwa bukan hanya kultivasinya yang menjadi sangat kuat, tetapi bahkan tubuh fisiknya pun telah berubah. Tampaknya latihan tubuhnya tidak kalah denganku sama sekali. Tubuh roh penyihir, bentuk tubuh apakah ini? Apakah ada yang lebih keterlaluan dari ini? Ye Bufan akhirnya merasa tenang, tetapi hatinya masih berdebar kencang karena terkejut. Ledakan. Di udara, awan petir tampak marah pada Lu Bengxia. Guntur bergemuruh, kilat menyambar, dan tak lama kemudian 48 petir memenuhi langit. Situasi ini sangat mengejutkan sehingga hanya mereka yang telah melihatnya yang dapat. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Baru saat itulah saya menyadari betapa mengerikannya hal ini. Sebagai perbandingan, Lu Bengxia tidak panik seperti sebelumnya. Dia baru saja disambar 2 petir, tetapi selain merasa sedikit mati rasa di sekujur tubuhnya, dia tidak merasakan banyak ketidaknyamanan. Sekarang dalam pikirannya, guntur dan kilat itu sama sekali tidak berguna dan tidak menakutkan seperti kelihatannya. Ye Bufan sama sekali tidak berani meremehkannya. Dia tahu betapa mengerikannya malapetaka surgawi itu. Jika dia tidak berhati-hati, tubuh dan jiwanya akan hancur dan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali.
Dia mengendalikan meteorite Thunder God dan bersiap di samping. Tak lama kemudian, guntur menyambar, dan 48 petir menyambar pada saat yang sama. Pemandangan itu sungguh menggemparkan. Bahasa Indonesia, Lu Bengxia tidak tahu banyak gerakan atau rutinitas, dia hanya terus memukul ke atas dengan tinjunya untuk melawan guntur. Namun kali ini guntur yang datang terlalu banyak. Meskipun dia memblokir lebih dari 10 guntur dan meteorite Thunder God menyerap 10 guntur, guntur yang tersisa masih menghantam tubuhnya dengan kuat. Tiba-tiba guntur bergemuruh dan cahaya yang menyilaukan itu menenggelamkan seluruh pulau. Bengxia-kun, Ye Bufan berseru lagi. Meskipun dia tahu bahwa tubuh lawannya kuat, kali ini ada lebih dari 20 guntur. Jika Lu Bengxia tidak tahan, dia tidak berani membayangkan konsekuensinya. Petir itu menghilang, dan akhirnya sesosok tubuh perlahan naik. Ye Bufan menghela napas lega. Selama dia masih hidup, tidak ada hal lain yang penting. Kakak Ye, aku merasa tidak enak badan, guntur sialan ini mengacak-acak rambutku. Pada saat ini, Lu Bengxia tampak sangat menyedihkan, seluruh tubuhnya hangus hitam, dan rambutnya berdiri seperti rambut Lei Zhenxi. Namun, hanya itu saja. Dia tidak terluka oleh guntur surgawi yang begitu dahsyat. Jika hal ini menyebar, para pendeta yang bersiap untuk bertahan hidup dari kesengsaraan itu mungkin akan memuntahkan 3 liter darah. Pada saat ini, awan petir hitam di langit perlahan menghilang, seberkas cahaya turun, dan awan peri berwarna-warni jatuh di atas Lu Bengxia. Secara umum, selama kultivator mampu bertahan dari kesengsaraan, berbagai luka yang dialaminya akan pulih dengan cepat berkat nutrisi dari awan peri. Lu Bengxia tidak mengalami cedera serius sejak awal, dan segera semua kotoran di tubuhnya dibersihkan. Dia segera menjadi berseri-seri, dan pada saat yang sama, dia memiliki sedikit pesona peri. Saudara Ye, apa ini? Kakak Ye, kenapa aku merasa seperti ingin terbang? Apalagi yang ingin dikatakan Lu Bengxia. Namun setelah kesengsaraan itu berakhir, pintu menuju negeri dongeng terbuka, dan kekuatan kenaikan menariknya perlahan ke udara.